kembali Bapak Ibu Saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan pada hari Senin tanggal 26 April 2021. Saya Romagus CSSR pada hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita renung-renungkan, hidup kita manusia ini dibatasi oleh waktu. Artinya hidup di dunia ini memang terbatas waktu. Ada yang hidupnya panjang, umur panjang katakanlah begitu. Ada yang masih muda sudah dipanggil Tuhan. Ada yang sehat-sehat ternyata sudah dipanggil Tuhan. Ada yang sakit terpapar corona juga dipanggil Tuhan. Hidup ini saudari-saudara sifatnya memang terbatas di dunia ini. Berapa lama manusia akan hidup? Hal itu rupa-rupanya bukan yang terpenting. Tetapi bagaimana kita hidup selama di dunia, itulah yang paling pokok. Itu yang terpenting bagi Tuhan. Bukan soal berapa lama, soal waktu, soal kuantitas, tetapi bagaimana kita hidup, soal kualitas atau mutu hidup. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes dalam Injil hari ini menegaskan tawaran Yesus kepada para muridnya, kepada pengikutnya, kepada para pendengarnya termasuk Anda dan saya. Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian akhir perikop Injil hari ini, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudari-saudara, mendengar ayat ini, kalimat ini seharusnya kita penuh sukacita dalam iman. Kita seharusnya bersyukur karena Tuhan datang untuk memberi kita kelimpahan hidup, bukan untuk membinasakan.
Kalau sejak kemarin Yesus menyebut dirinya sebagai gembala, hari ini Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Semua itu memberi satu penegasan untuk kita bahwa datang kepada Yesus, melalui Yesus, kita akan berkelimpahan. Bukan soal kelimpahan materi atau segala fasilitas di dunia ini, bukan itu. Tetapi kelimpahan rahmat Tuhan. Dan kelimpahan rahmat Tuhan itu berarti keselamatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, betapa berbahagia kita sebagai orang Katolik. Sekali lagi, betapa berbahagia kita sebagai orang Katolik, karena dalam gereja Katolik begitu berlimpah sarana-sarana untuk mendapatkan kelimpahan rahmat Tuhan. Tidak semua sarana yang ada dalam gereja Katolik itu dipunyai oleh agama lain. Apalagi juga gereja-gereja yang lain. Saudari-saudara, rahmat Tuhan dilimpahkan kepada kita melalui sakramen-sakramen yang dibagikan, yang dianugerahkan lewat gereja Katolik. Sesuatu yang tidak banyak ada dalam agama lain, juga yang tidak banyak ada dalam gereja-gereja yang bukan Katolik. Bayangkan saudari-saudara, kita punya 7 sakramen yang dilayani oleh para imam, para romo, para pastor, saudari-saudara. Sungguh rahmat Tuhan berlimpah untuk hidup kita. Ketika kita lahir, kita dibaptis. Ketika Bapak Ibu saudara-saudari menikah, Bapak Ibu dianugerahi rahmat sakramen perkawinan. Ketika kami misalnya yang menjadi imam ditahbiskan menjadi imam, kami dianugerahi rahmat imamat untuk pelayanan. Ketika kita harus menjalani hidup di dunia ini dengan segala perjuangan pergumulannya, Tuhan menganugerahkan hidupnya sendiri sebagai roti hidup untuk kita, memberi kita bekal dalam perjalanan menuju Dia. Dan hanya melalui Yesus sebagai pintu kita sampai kepada Bapa. Ketika kita akan bersaksi dan kesaksian kita itu menjadi kesaksian yang berbuah, Tuhan melengkapi kita dengan karunia rahmat sakramen Krisma. Ketika kita sakit, kita dianugerahi rahmat melalui sakramen pengurapan orang sakit. Saudari-saudara, betapa berlimpah rahmat Tuhan yang ditawarkan kepada kita, yang ditawarkan oleh gereja kepada kita, supaya kita akses rahmat-rahmat yang luar biasa ini. Sekali lagi kita ingat kata-kata Yesus dalam bagian akhir perikop Injil hari ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan rahmat Tuhan tidak selalu berarti kelimpahan materi. Kelimpahan rahmat Tuhan tidak berarti bahwa kita selalu berkecukupan dalam segala hal. Kelimpahan rahmat Tuhan tidak selalu berarti bahwa hidup kita segala sesuatunya lancar, aman, enak. Bukan itu. Kelimpahan rahmat Tuhan itu berarti bahwa kita kelimpahan keselamatan. Dan untuk sampai ke sana, Yesus adalah pintunya. Kita akan masuk ke dalam ruang keselamatan ketika kita melalui satu-satunya pintu, yaitu Yesus sendiri. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini. Moga-moga kita menjalani hidup kita dengan penuh iman, penuh tanggung jawab. Membuat hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berlimpahnya berkat dan rahmat-Mu
yang boleh kami terima dalam seluruh hidup kami sebagai orang Katolik, sebagai pengikut-pengikut-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali kurang menghargai rahmat-rahmat yang Kau bagikan kepada kami, sakramen-sakramen. Ampuni kami jika kami seringkali tidak konsisten, tidak berkomitmen di dalam mengikuti Engkau. Namun kami dalam segala kelemahan, dalam segala kerapuhan, memohon berkat, memohon penyertaan. Biarlah hidup kami ini senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, berkatilah segala usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengevakuasi kapal selam Nanggala yang tenggelam beberapa hari yang lalu. Semoga segala usaha yang baik itu pada akhirnya membawa kabar baik untuk kami semua, untuk keluarga, untuk para korban. Tuhan, kami percayakan seluruh harapan, niat, dan segala aktivitas pelayanan kami hari ini ke dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana, sebagai Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.